Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hari Supratno, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Khairul Uman MPD, yang saya hormati pula Bapak Sobihus Surur MPD MPDI, yang saya hormati pula Bapak Dr. Pak Hanifuddin Mahadun selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Amar Kotidia Ulhaq. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada perilaku belajar. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi baik yang eksternal maupun yang internal. Kemudian yang kedua ada hasil belajarnya. Kemudian yang ketiga ada perubahan hasil. Baik, yang pertama dalam perilaku mengajar. Guru dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas seorang murid, para peserta ataupun peserta didik dalam bentuk kegiatan belajar yang sedemikian rupa yang menghasilkan pelajaran yang efektif dan mampu produktif. Jadi si guru ini harus bisa mengajarkan kepada seorang murid, baik bagaimanapun caranya, dia harus menghasilkan suasana yang menurut muridnya mungkin seru ataupun lain-lain, tidak terlalu boring lah. Kemudian yang kedua ada pengantar, yaitu pembelajaran adalah proses inti pendidikan yang terjadi melalui guru dan murid. Itu pasti, sebab pembelajaran akan terjadi ketika ada interaksi antara dua ataupun lebih seorang guru dan murid. Itu termasuk pembelajaran. Kemudian yang kedua ada hasil belajar. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada afektif, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada psikomotorik. Apa sih yang dimaksud afektif? Itu yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, minat, dan karakter seseorang. Contoh, seseorang yang belajar disiplin ataupun tepat waktu ke kuliahnya itu termasuk ke afektif. Sebab di sini dijelaskan bahwasannya ranah yang berkaitan dengan sikap ataupun nilai perasaan seseorang. Itu. Kemudian yang kedua ada kognitif. Itu ranah yang menyangkut pautkan kemampuan berpikir seorang murid seperti pemahaman, analisis, dan evaluasi, dan lain-lain. Itu seorang murid yang mengandalkan akan pemahaman dan analisisnya kepada suatu masalah, itu termasuk ke dalam metode kognitif. Kemudian sebelumnya contohnya seperti seorang murid yang menganalisis pembelajaran, seorang murid yang menganalisis berita terjadinya banjir di Sumatera, itu termasuk kognitif. Kemudian yang ketiga ada psikomotorik, yaitu ranah yang berhubungan dengan keterampilan fisik. Contohnya seseorang murid yang sedang belajar bermain alat musik, itu termasuk psikomotorik. Ataupun seperti di SMK itu dalam mendalami bengkel ataupun lain-lain, kemampuan lah, skill siswa tersebut. Kemudian ada interaksi pelajar dan pengajar. Interaksi pelajar dan pengajar itu ada 4. Yang pertama ada komunikasi arah, yang kedua ada proses belajar yang aktif, yang ketiga guru berperan sebagai fasilitas pembimbing dan motivator, yang kelima ada sikap saling menghargai. Jadi dari interaksi pengajar dan pelajar ini saling harus menghargai. Tidak boleh seorang murid ataupun guru ketika murid menyampaikan suatu argumen ataupun menyampaikan suatu saran terhadap guru, seorang guru pun harus menghargai pendapat muridnya. Tidak boleh menganggap rendah lah. Kemudian juga guru juga harus memberikan motivator, sebagaimana murid itu harus belajar dengan tekun dan giat. Sebab dengan motivasi tersebut murid mungkin bisa menjadikan dirinya lebih baik. Seperti itu. Kemudian di sini ada motivator juga. Itu ada
5 poin. Yang pertama, pencipta suasana belajar. Yang kedua, ada evaluator. Yang ketiga, perilaku mengajar. Yang keempat, pembimbing. Yang kelima, manajemen pembelajaran. Mungkin dari motivator ini yaitu mungkin peran guru ya. Sebab di sini juga ada pencipta suasana belajar. Guru harus menciptakan suasana belajar yang demikian rupa, yang harus tidak boring, yang harus melihatlah terhadap karakteristik seorang murid, mungkin serunya di mana, harus ice breaking dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada 4 pilar pembelajaran. Itu ada 4 poin. Yang pertama, belajar untuk hidup bersama. Yang kedua, ada belajar untuk bekerja atau learning to work. Kemudian yang ketiga, ada belajar untuk belajar, learning to learn. Yang keempat, ada belajar untuk menjadi ataupun learning to be. Baik, di sini learning to work, belajar untuk bekerja. Sebagaimana kita kuliah, mungkin ada yang niatannya learning to work. Nantinya mau jadi apa, kerjanya mau jadi apa, harus mendalami bidang tersebut. Contoh seperti kita ingin menjadi dokter, kita belajar menjadi dokter itu bagaimana dalam fisika, kimia, biologinya. Kita juga harus tahu dalam perobatan, mungkin dibelajarkanlah dalam untuk menggapai pekerjaan tersebut dengan baik dan benar. Kemudian ada learning to learn, yaitu belajar untuk belajar. Jadi seumur hidupnya dia haus akan ilmu, hanya untuk belajar, tidak ada niat sedikit pun untuk kerja ataupun yang lain, memang murni hanya untuk belajar. Sebab tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat nanti. Kemudian ada learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Itu mungkin untuk diri sendiri ya, lebih memotivasi diri, kemudian lebih membuat diri sendiri itu menjadi mandiri ataupun orang yang bertanggung jawab dan lain-lain. Itu dari learning to be. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari tema aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu berasal dari saya sendiri. Jalan-jalan ke sumur ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Apabila ada umur panjang, bolehkah saya presentasi lagi? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.